Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Baiklah, jangan kemana-mana, saksikan terus channelnya Bang Den. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Den, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya Bang Den. Oke, gitu aja teman-teman, saksikan terus channelnya Bang Den. Oke teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi mengenai formulir. Nah, formulir di sini formulir tentang pembuatan administrasi kependudukan ya teman-teman. Jadi formulirnya apa-apa saja yang diperlukan. Contoh nih, formulir yang digunakan untuk pembuatan kartu keluarga, pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte kematian ya teman-teman. Jadi formulir apa yang digunakan. Jadi di sini Bang Den akan membahasnya ya. Jadi contoh nih teman-teman sekalian membuat kartu keluarga, jadi formulir ini nih. Nah, formulir ini bisa teman-teman dapatkan yaitu melalui download ya di aplikasi atau di web Disdukcapil tempat teman-teman sekalian di download ya teman-teman. Udah itu ada juga yang pengisiannya online ya, bisa ngisinya secara online. Nah, ada juga yang masih ditulis ya teman-teman, ditulis formulirnya dan difoto atau di scan ya, dikirim secara WA ya teman-teman. Baiklah, jadi di sini Bang Den akan mengasih informasi yaitu formulir ini digunakan untuk kartu keluarga contohnya. Formulir ini digunakan untuk akte kelahiran ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi saksikan terus channelnya Bang Den ya. Oke. Teman-teman, jadi Bang Den akan mengasih tahu untuk formulir pembuatan kartu keluarga. Jadi formulir untuk pembuatan kartu keluarga di sini Bang Den mengasih contoh yaitu formulir F101 ya teman-teman. Formulir F101 ini digunakan untuk pembuatan kartu keluarga ya teman-teman. Jadi formulir ini dibuat untuk pembuatan kartu keluarga. Nah, kartu keluarga di sini seperti pembuatan kartu keluarga baru ya, maksudnya kartu keluarga baru di sini kartu keluarga yang baru menikah ya teman-teman. Jadi menggunakan formulir ini, pengurangan anggota keluarga ya, mengurangi anggota keluarga dari kartu keluarga menggunakan formulir ini juga, formulir F101. Terus formulir F101 ini pengurangan tadi ya, penambahan anggota keluarga juga tetap ya teman-teman, harus menggunakan formulir F101 ini yang digunakan untuk pembuatan kartu keluarga. Oke, jadi di sini Bang Den nggak menjelaskan ya bagaimana cara pengisiannya, enggak ya. Jadi Bang Den cuma mengasih tahu F101 ini digunakan untuk pembuatan kartu keluarga ya, kartu keluarga baru, kartu keluarga baru menikah, terus kartu keluarga pengurangan anggota keluarga, kartu keluarga penambahan anggota keluarga ya teman-teman. Jadi menggunakan formulir F101 ini. Nah, formulir F101 ini minta dari mana? Formulir F101 ini bisa teman-teman download ya, di-download dari webnya Disdukcapil tempat teman-teman sekalian ya, tergantung dari aplikasi Disdukcapilnya apa yang digunakan. Kalau di tempat Bang Den yaitu ini masih, soalnya kalau online di tempat Bang Den itu menggunakan via WhatsApp ya teman-teman. Kalau via WhatsApp dia ditulis ya, berkas ini ditulis, difoto, di scan dan dikirim ya teman-teman ya. Oke ya, jadi ini formulirnya ya, formulir F101 kegunaannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut di sini yaitu formulir yang kedua. Formulir kedua di sini ada formulir yaitu formulir pendaftaran perpindahan penduduk. Nah, ini formulirnya di sini formulir F103 ya teman-teman. Nah, ini formulir F103 ini digunakan untuk perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di sini ya teman-teman, pindah penduduk ya. Jadi nanti yang dikeluarkan yaitu SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Jadi harus menggunakan formulir ini nih. Kalau teman-teman mau pindah ya, pindah daerah ya, pindah kecamatan, pindah kabupaten, pindah provinsi menggunakan formulir ini ya teman-teman. Ini formulirnya yaitu F103.
Formulir pendaftaran perpindahan penduduk ya teman-teman. Ini formulir yang digunakan. Formulirnya jumlahnya 2 orang sih. Di sini pun ada penjelasannya ya teman-teman, penjelasan untuk cara pengisiannya ya. Untuk cara pengisiannya, dan di sini tanpa melalui desa lagi ya teman-teman. Jadi kalau mau perpindahan penduduk, pindah satu keluarga, dia cuma menggunakan formulir ini dengan kartu keluarga aslinya ya teman-teman. Nah, di sini cuma materai dengan dan ditandatangani yang bersangkutan ya. Jadi nggak perlu lagi tuh pengantar desa dan pengantar camat, RT, RW itu nggak digunakan lagi ya teman-teman. Jadi cuma formulir ini dengan kakak asli ya, formulir ini dengan kakak asli ya. Ini formulir perpindahan, formulir pendaftaran perpindahan penduduk. Oke, sudah 2 ya. Lanjut yang ketiga yaitu, nah di sini yang ketiga yaitu ya teman-teman, di sini formulir F106. Nah, formulir F106 seperti ini ya. Formulir ini digunakan untuk apa? Jadi formulir ini ya teman-teman, F106 ini digunakan yaitu tentang perubahan elemen data kependudukan. Jadi kalau perubahan elemen data kependudukan di kartu keluarga, contoh di kartu keluarga ya, di kartu keluarganya ada kesalahan nama dan lain sebagainya, tanggal, bulan, tahun, dia harus menggunakan formulir ini ya teman-teman dengan data pendukung ya. Dengan data pendukung untuk sesuai apakah data yang benarnya. Jadi menggunakan formulir ini dengan data pendukung yang benar dan kakak asli ya teman-teman. Di sini pun kalau untuk perbaikan atau perubahan elemen data kependudukan ini pun nggak melalui pengantar ya, pengantar desa dan pengantar kecamatan. Dia cukup formulir ini ditandatangani dan dikasih materai yang bersangkutan, langsung OTW ke Capil atau via online ya teman-teman, via online ya. Nah, kalau ada yang menggunakan aplikasi online, dia mengisinya secara online ya teman-teman ya, mengisinya secara online. Ada juga yang dia mengisi secara langsung, diisi dan difoto dan di scan ya, dan dikirim via WhatsApp. Oke, ini formulir yang ketiga. Oke, lanjut formulir yang berikutnya yaitu formulir yang keempat yang kita bahas. Di sini formulir yang keempat yaitu F105 teman-teman. Nah, F105 ini digunakan untuk apa? Jadi F105 ini Bang Den jelaskan yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat. Nah, jadi ini bisa 2 ya teman-teman. Dalam satu formulir ini bisa 2. Contoh nih, dia sudah menikah tapi menikah sirih ya. Jadi kalau menikah sirih dia berarti perkawinan ya, kawin belum tercatat. Bisa juga cerai. Nah, cerai di sini ya teman-teman, contoh cerainya gini. Cerai tanpa pengadilan ya, cuman cerai agama dan lain sebagainya, dia harus pakai surat SPTJM ini ya teman-teman. SPTJM ini. Jadi SPTJM ini ada 2, SPTJM perkawinan belum tercatat dan SPTJM perceraian belum tercatat. Dia harus menggunakan formulir F105 ini ya teman-teman. Jadi inilah yang digunakan untuk banyak hal ya. Jadi banyak hal di sini ya, bisa untuk pembuatan akte kalau dia tidak mempunyai buku nikah ya. Sudah itu membuatan akte kalau sebenarnya dia tuh anaknya anak nikah sirih ya teman-teman. Jadi harus menggunakan SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat, yaitu formulir F105. Oke, ini yang keempat ya teman-teman. Lanjut lagi formulir yang terakhir ya. Formulir yang terakhir ini yang keempat, dan formulir yang terakhir yaitu formulir yang kelima. Nah, inilah yang paling banyak ya teman-teman, tapi dalam satu berkas. Jadi di sini teman-teman, di sini yaitu formulir F201 ya. Formulir F201 ini nih formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI. Nah, kegunaannya formulir ini untuk apa? Formulir ini ya teman-teman banyak gunanya. Yang pertama kegunaannya yaitu untuk pembuatan akte kelahiran. Yang pertama, sudah itu pembuatan perkawinan atau pembatalan perkawinan ya. Nah, udah itu lanjut lagi perceraian atau pembatalan perceraian ada juga di sini ya teman-teman. Sudah itu pembuatan akte kematian juga di sini ada nih ya, akte kematian. Nah, jadi
Pengangkatan anak ada juga di sini formulirnya, pengakuan anak ada juga. Jadi ini formulir ini yang paling lengkap ya. Jadi di sini ada jumlahnya 4 lembar ya, 4 lembar ya teman-teman. Tapi lengkap isinya. Dari perubahan nama ya, perubahan nama anak ini ada juga, pengesahan anak juga ada, pengakuan anak juga ada, pengangkatan anak juga ada ya teman-teman. Jadi lengkap formulir ini bisa digunakan teman-teman, tapi digunakan sebutuhnya. Maksudnya sebutuhnya contoh nih, pembuatan akte kelahiran ya, akte kelahiran aja di kolom di sini ya teman-teman, kolom sini yang diisi ya. Jadi kalau semuanya butuh cuman akte kelahiran, jadi akte kelahiran aja yang diisi ya, dengan data-data pendukung ya, dengan data-data pendukung untuk pembuatan akte kelahiran. Ini formulirnya yang digunakan. Jadi di sini yang Bang Den bahas yaitu udah 5 formulir ya teman-teman. 5 formulir ini yang digunakan untuk beberapa hal di dalam pembuatan administrasi kependudukan. Jadi formulir ini bisa secara online, bisa juga ditulis dan difoto dan di-scan dan dikirim via WhatsApp ya teman-teman. Tergantung dari Disduk Capil tempat teman-teman sekalian ya. Apakah via online? Via online bisa dari aplikasi, bisa dari WhatsApp pengirimannya ya teman-teman, bisa juga dari web. Oke, itu aja ya teman-teman. Inilah 5 formulir yang digunakan untuk administrasi kependudukan. Oke, itu tadi 5 formulir yang digunakan untuk administrasi kependudukan ya teman-teman. Jadi berbeda-beda formulir dan berbeda-beda kegunaannya. Oke, gitu aja teman-teman. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman like, bisa teman-teman share kemana aja, dan jangan lupa subscribe-nya Bang Den Channel. Ingat ya teman-teman, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya Bang Den. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya.